konsep keselamatan itu kan di Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sebagai ayat emas yang cukup dikenal, yang dikenal dengan proto-evangelion itu ya. Proto itu pertama, evangelium itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik mula-mula itu ya di Kejadian 3:15 itu. Itu cikal bakal keselamatan itu. Kenapa di situ disebut proto-evangelium? Ungkapan kata proto-evangelium ini kan dari ungkapan seorang bapak gereja yang namanya Irenaeus ya. Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus ini adalah muridnya Yesus. Jadi ini generasi bapak-bapak gereja ya. Yesus punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus punya murid namanya Hippolytus. Irenaeus itu mencetuskan sebuah ungkapan kata yang disebut proto-evangelion, yaitu keselamatan mula-mula di dalam Kejadian. Nah, kalau saudara-saudara teman-teman kaum muda membaca di Kejadian 3:15 itu kan janji Allah bahwa sesungguhnya keturunanmu, ada kata keturunan. Padahal di Kejadian pasal 2, kamu kalau makan buah pohon kehidupan ini, salah satu buah di tengah taman ini, kamu pasti mati. Pasti mati, betul. Dan kemudian eksekusinya di pasal 3, mereka berdua makan. Mestinya mereka mati. Seharusnya. Tapi Kejadian pasal 3 ayat 15, di tengah-tengah kutukan Allah kepada manusia itu harusnya mati, tapi di saat itulah Allah berkata begini, nanti keturunanmu dan sebagainya. Loh, aku kan mestinya mati, kok aku masih bisa hidup punya keturunan? Itulah cikal bakal proto-evangelium. Itulah awal atau asal muasal keselamatan. Soalnya kalau saya ketika melihat, yang tadi Kak Yakub sampaikan tentang Kejadian 3 ayat 15 itu, sebenarnya saya memaknainya sebagai sebuah janji Allah bahwa engkau ini akan hidup. Ya, benar. Karena kita punya peluang untuk memiliki keturunan, berarti kan hidup seperti itu. Apakah hidup seperti itu yang dimaksud? Hidup seperti apa sih? Ya, ada dua hidup ya yang memang yang dimaknai di situ ya. Yang pertama adalah hidup secara jasmani ya. Hidup secara jasmani dalam artian Adam dan Hawa, suami istri saat itu tidak mati. Masih ada kesempatan hidup secara jasmani. Tetapi yang kedua adalah hidup secara rohani. Hubungan relasi dengan Allah yang tadinya erat, tetapi karena melanggar ketentuan perintah makan, maka hubungan itu renggang. Tetapi karena Tuhan Allah sudah berkata proto-evangelium tadi istilahnya tadi, maka ada kesempatan kemungkinan kedua yang sangat besar, hidup rohani, relasi kembali dengan Allah dipulihkan. Seperti itu. Berarti memulihkan kembali relasi antara manusia dan Allah. Seperti itu berarti.